apa? Ya, belum saya share untuk RPS-nya. Mungkin saya share terlebih dahulu teman-teman semuanya ya. Ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik ya. Ini saya sampaikan secara sekilas kaitannya dengan RPS untuk keperawatan kesehatan reproduksi teman-teman ya. Nanti akan saya share lewat Mbak Christine selaku sipennya ya. Jadi ini untuk keperawatan kesehatan reproduksi ya, kita mulai di trimester ya, triwulan ya, triwulan yang kedua ya. Kemudian nanti kira-kira apa saja yang akan kita diskusikan atau pelajari pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi ya. Tentunya ini bukan materi yang baru ya, semuanya adalah materi yang sifatnya adalah review teman-teman ya. Dari mulai ini ya untuk sub CPMK-nya ya, dari mulai menguraikan konsep gangguan perdarahan dari awal dan akhir kehamilan ya, kemudian juga perdarahan saat atau setelah persalinan ya. Kemudian ada menguraikan konsep infeksi maternal, baik itu mungkin penyakit menular seksual ya, kemudian infeksi TORCH ya, infeksi virus COVID-19 ya. Kemarin sempat kita ini mau kita diskusikan lagi enggak ya, tapi ternyata ada isu-isu ya bahwa COVID-19 ya mulai menggejala kembali begitu ya, sehingga ini menjadi penting kaitannya dengan evidence base yang ada saat ini perlu kita diskusikan ya. Kemudian ada menguraikan konsep penyakit pada masa kehamilan, baik itu mungkin penyakit DM gestasional ya, kemudian hipertensi gravidarum, kemudian anemia dan lain-lain ya. Berikutnya adalah konsep persalinan beresiko, baik itu distosia ataupun kesulitan atau hambatan dalam persalinan. Kemudian ada persalinan baik itu prematur atau mungkin postmatur ya. Berikutnya ada keluarga berencana ya. Ada berikutnya adalah gangguan menstruasi, baik itu aminor ya, dismenor, endometriosis dan lain-lain ya. Kemudian infeksi radang panggul, infertilitas baik itu dari segi ataupun faktor pria ataupun wanita. Kemudian ada konsep klimakterium, ada konsep trauma melahirkan ya, baik itu mungkin secara fisiologis ataupun mungkin secara psikologis. Dan yang terakhir sekali adalah konsep keganasan ya, baik itu keganasan sistem reproduksi ya. Contohnya adalah pada apa ini, pada yang namanya mungkin serviks ya, pada ovarium dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman silakan dibaca sendiri ya. Nah, ini kira-kira yang akan kita pelajari ya, semuanya cakupannya ya. Untuk materinya adalah seperti ini, banyak ya, namun tentunya waktu kita tidak cukup ketika di ruang Zoom kita akan berdiskusi semuanya ya. Sehingga ada beberapa yang mungkin teman-teman perlu perhatikan ya, nanti akan saya berikan blok warna pink gitu ya. Itu yang menjadi fokus untuk bahasan ya, bahasan kita ya pada setiap pertemuan. Nah, kemudian teman-teman, ini untuk dosen pengampunya ya, saya selaku koordinator mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi ini ya. Kemudian berikutnya ada Bu Tina Mawardika dan Ibu Eko Mardianingsih ya. Ini mungkin Bu Tina dan Bu Eko teman-teman sudah pernah ini ya, sudah kemarin sudah ketemu ya di pembelajaran triwulan yang pertama. Nah, ini teman-teman, hari ini kita nanti akan diskusi kaitannya dengan perdarahan, baik itu ketika masa prenatal ataupun mungkin postnatal. Nah, pada pertemuan yang kedua ini ya,
tadi mungkin sudah saya sampaikan materi-materinya ya. Namun ya, ini yang saya sampaikan kalau untuk yang materi di blok pink ya, seperti contohnya adalah infeksi pascapartum ya, infeksi HIV HIV gitu ya. Ini adalah materi yang harus dibikin makalah oleh teman-teman ya. Makalahnya adalah kelompoknya. Kalau tidak salah di sini ada 13 ya, 13 pokok ataupun pokok bahasan gitu ya. Sampai ke bawah ini ada 13 pokok bahasan yang harus teman-teman semuanya itu nanti buat buat ininya ya, dibikin makalahnya secara kelompok. Kalau total teman-teman semuanya di kelas itu ada 59 ya, 13 ya, 13 topik tersebut dibagi 59 teman-teman semuanya itu dibagi 13 topik ya. Jadi ini untuk yang di blok pink. Berikutnya untuk jadwal. Nah, jadwal ini sudah saya tuliskan di sini ya. Kalau untuk yang blok kuning seperti ini adalah pengampunya ya. Kemudian ini adalah tanggal ya. Berikutnya adalah ini tanggal kita perkuliahannya. Nah, ini terutama penting buat Mbak Christine ya untuk melihat bahwa pertemuan besok itu dengan siapa ya, Bu Tina, Bu Umi atau Bu Eko begitu ya. Nanti Mbak Christine bisa dilihat di kolom ini ya untuk pengampu dan tanggal ya, tanggal-tanggal dan pengampunya siapa saja. Oke. Itu teman-teman semuanya ya, karena memang ini mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi itu ada SKS praktikumnya, sehingga nanti teman-teman ini juga seperti biasa karena kita tidak memungkinkan untuk langsung mungkin mengobservasi keterampilan ya, keterampilan teman-teman semuanya di laboratorium, sehingga ya kirim video itu yang mungkin akan dilakukan ya. Tapi kalau teman-teman misalnya ada yang dekat dari Ngudi Waluyo kemudian datang nggak apa-apa ya. Jadi ketika ujian ya, ujian untuk keterampilan laboratoriumnya datang ke lab Ngudi Waluyo, kemudian kita akan melihat atau melakukan penilaian itu, silahkan ya. Silahkan, lab Ngudi Waluyo terbuka sampai hari Minggu pun tetap ada ya, ada petugasnya ya, karena kebetulan Ngudi Waluyo juga ada yang kelasnya adalah kelas koki ya, atau kelas yang karyawan ya, seperti itu ya teman-teman semuanya. Ini lebih dimudahkan atau lebih enak begitu ya, ini kelas karyawan tapi tidak datang langsung ke UNB ya. Mudah-mudahan nanti 1 tahun ke depan ya, tidak ada 1 tahun yang mudah-mudahan di bulan Maret ya 2024 teman-teman semuanya kita bisa ketemu ya di Ngudi Waluyo untuk wisuda tahap ya akademik ya. Amin ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi teman-teman semuanya sudah saya sampaikan untuk RPS. Berikut ada pengampunya ya, kemudian apa saja materi yang harus dibikin untuk makalahnya sudah jelas ya. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Terutama Mbak Christine. Sudah jelas ya, Mbak? Jelas, Bu. Iya, baik. Ya, kalau sudah jelas kita akan ke materi. Mana tiketnya? Ya. Sudah terlihat teman-teman untuk perdarahan awal kehamilan? Kita review sifatnya. Sudah, Bu. Sudah kelihatan. Ya. Sudah, Bu. Oke, jadi ini perdarahan awal kehamilan, beberapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perdarahan saat awal kehamilan ya. Salah satunya memang ada abortus ya, kemudian ada apa lagi teman-teman? Mula hidatidosa ya, kemudian ada
KET atau kehamilan ektopik terganggu. Ya, berikutnya ketika pada akhir kehamilan, ya akhir kehamilan berarti ya trimester kedua akhir sampai trimester ketiga itu mungkin ada plasenta previa, ada solusio plasenta. Nah, ini kalau kita bahas semuanya memang tidak cukup, sehingga ini kita ambil salah satu ya, akan kita diskusikan kaitannya dengan perdarahan saat awal kehamilan, yaitu adalah abortus. Nah, ini teman-teman tentunya masih sangat ingat ya, untuk pengertian dari abortus ya. Jadi hasil konsepsi itu sebelum usia kehamilannya 20 minggu ya, atau ada pakar yang mengatakan 22 minggu. Jadi kita mengambilnya boleh kalau misalnya batas puncaknya ya itu adalah 22 minggu ya, itu sudah terjadi pengeluaran ya, ataupun hasil konsepsi ini keluar ya sebelum usia 22 minggu, atau mungkin dari berat janinnya itu kurang dari 500 gram ya. Ini adalah pengertiannya. Nah, berikutnya kita mengenal ada macam banyak dari abortus ya, dari mulai yang iminen gitu ya. Iminen tentunya ini adalah tingkat yang mengancam ya, ataupun artinya baru permulaan ya. Kenapa dikatakan permulaan ya? Karena memang jalan lahir itu masih tertutup ya, masih tertutup, kemudian hasil konsepsi itu ya masih bisa dipertahankan ya untuk sampai usia aterem ataupun matang ya. Usia aterem adalah 37 minggu ya. Kemudian ini perdarahannya adalah minimal ya, dengan nyeri, kadang juga tidak gitu, karena kadang ibu yang mengalami AB iminen itu juga tidak merasakan nyeri, sehingga tiba-tiba yang karena tidak disadari, begitu misalnya maaf ya, misalnya ke belakang begitu, kemudian pada pakaian dalamnya itu mungkin sudah ada flek-flek darah merah segar sedikit, atau mungkin semburat dan lain sebagainya. Itu adalah untuk ciri dari AB iminen ya. Kemudian uterus itu masih terjadi yang namanya peningkatan ataupun kenaikan TFU-nya ya, sesuai dengan umur kehamilan, itu adalah pada iminen. Nah, ini berikutnya adalah yang insipien ya. Insipien itu serviknya juga sudah mulai yang namanya terjadi pendataran ya. Kemudian hasil konsepsi itu masih lengkap ya, terjadi perdarahan dengan gumpalan, nyeri yang dirasakan mungkin juga akan lebih ada ataupun lebih kuat ya. Kemudian kehilangan darahnya itu bisa variatif ya, dari mulai yang namanya mungkin sedang ataupun berat ya. Kontraksi uterus ini mungkin akan menyebabkan kram ya, kram abdomen ya. Kemudian yang incomplete ya, incomplete ini adalah ya ada sebagian dari hasil konsepsi telah keluar, namun sebagian yang lainnya masih tertinggal begitu ya. Kalau ini ya otomatis memang janin sudah tidak bisa dipertahankan ya, karena memang ada bagian ya, mungkin bagian dari kepala sudah keluar ya, sementara bagian dari terang ataupun tubuh itu masih ada di dalam rahim ibu ya. Kemudian resiko terjadi perdarahannya itu juga bisa beresiko terjadi perdarahan hebat, mungkin juga bisa sampai terjadinya shock. Nah, kalau abortus yang komplit berarti ya keseluruhannya sudah keluar, apalagi kalau keluar seluruhnya ya otomatis memang ini kehamilan sudah tidak bisa dipertahankan lagi begitu ya. Kemudian ini rasa nyeri, perdarahan dan rasa nyeri itu mungkin bisa saja berhenti. Ya, artinya resiko terjadi perdarahannya kadang kalau yang komplit itu justru malah lebih minimal dibandingkan yang incomplete. Kalau incomplete karena memang masih ada sebagian dari anggota tubuh janin yang tertinggal di dalam rahim, ini salah satunya juga beresiko terjadinya kontraksi uterusnya justru malah tidak sekuat ya, sekuat ketika komplit. Nah, ketika komplit ini penjepitan pembuluh darah itu akan lebih kuat, sehingga resiko terjadi perdarahannya justru malah biasanya akan minimal dibandingkan ketika yang incomplete ya. Berikutnya yang misabortion. Nah, ini sudah terjadi fetal death mungkin ya, ataupun kematian janin di dalam rahim lebih dari 20 minggu. Jadi udah lama sekali ya, tapi tidak keluar-keluar untuk ini ya,
untuk yang namanya hasil konsepsinya. Nah, kadang ini perdarahannya minimal, bisa minimal, dan ibu kadang tidak sadar bahwa yang namanya ini kayaknya sudah hamil ya, hamil sekian minggu gitu ya, ataupun mungkin puluh minggu ya, atau tadi misalnya 10 minggu begitu ya, tapi kok kayaknya tanda-tanda kehamilan yang lainnya begitu ya, itu kurang artinya kok tidak berkembang begitu ya. Seperti contohnya ya, tanda-tanda kehamilan ini sudah mulai berkurang ketika terjadi misabortion ya, dari mulai payudara itu menjadi lebih kecil ya, mengecil gitu ya, mestinya kan sejalan bertambahnya usia kehamilan kan payudara juga akan terjadi perubahan secara fisiologisnya ya. Kemudian mungkin pertumbuhan uterus itu juga berhenti dan wanita tersebut kadang merasa tidak hamil ya. Jadi tiba-tiba kayak dulu pernah hamil gitu, tapi kok tiba-tiba kalau sekarang orang sekarang sih ya ada informasi atau pengetahuan yang cukup ke arah itu ya. Tapi pada masa-masa yang dahulu ya, dahulu kala gitu ya, itu ada yang mengatakan bahwa pernah hamil tapi tiba-tiba hilang. Nah, kita tidak tahu persis ya bahwa apakah ini terjadi misabortion atau mungkin saya tidak tahu kalau dilihat dari latar belakang sosial budaya gitu ya, itu atau mungkin bisa saja mitos ya, masih ada nggak atau masih sering artinya sering ada yang namanya entah itu fenomena ataupun kepercayaan, entah itu persepsi gitu ya, bahwa seorang ibu hamil tapi kemudian karena mungkin disentuh seseorang ya, ataupun karena melakukan sesuatu hal ya, kemudian kehamilan itu tidak ada. Saya tidak tahu di Kalimantan masih ada cerita seperti itu enggak ya? Ya, di Jawa sih ada gitu. Ya, di Jawa masih ada, masih terdengar bahwa seorang perempuan itu hamil gitu ya, kemudian kadang sudah saatnya mau melahirkan, ya sudah trimester ketiga ya, tapi saat pemeriksaan terakhir sekali di SPOG masih ada, tapi ketika katanya ada kejadian-kejadian tertentu ya, kemudian setelah itu buah kehamilannya tidak ada lagi. Ya, nanti teman-teman silakan kalau pernah mendengar ataupun artinya ada laporan dari pasien seperti itu, silahkan nanti diceritakan ya. Tuh, kemudian ada abortus yang infeksiosa ya. Jadi kasus aborsi yang disertai dengan tentunya adalah infeksi ya, karena apa? Ya karena bisa saja proses untuk yang namanya penggugurannya itu mungkin unsafe ya, mungkin juga tidak aman ya, dilakukan secara teknik aseptiknya itu tidak terjaga begitu ya. Kemudian juga mungkin bisa saja dilakukan oleh orang ataupun penolong yang tidak ahli begitu ya, sehingga ini beresiko terjadi abortus infeksiosa. Kasus-kasus pada abortus infeksiosa ini sering sekali terjadi karena mungkin ada aborsi yang ilegal yang tidak dilakukan bukan atas indikasi baik itu secara medisinalis ataupun artinya alasan-alasan medis begitu ya. Jadi karena mungkin kasus-kasus yang kriminalis ini sering sekali terjadi abortus yang infeksiosa ini, sehingga kadang karena misalnya pernah dilakukan abortus secara tidak aman ya, kemudian seperti itu ya pada periode mendatang begitu ya, kadang seorang perempuan itu susah ya untuk yang namanya hamil ya, hamil lagi pernah hamil ya, kemudian dilakukan abortus yang tidak tadi unsafe tadi ya, kemudian terjadi resiko abortus infeksiosa ini, kemudian memungkinkan pada periode yang ke depan ya, masa yang akan datang kadang tidak memungkinkan lagi untuk yang namanya terjadi kehamilan ya, karena sebab-sebab seperti ini ya. Kemudian ada yang habitualis. Nah, teman-teman tentunya ini ya tentunya sudah masih sangat ini ya, lekat gitu ya, mungkin materi-materi ataupun kasus-kasus yang ditemui di klinik ya ataupun di rumah sakit ya, bahwa abortus habitualis ini sering muncul karena kasus-kasus pasien ada riwayat misalnya infeksi TORCH ya, pasien mungkin ada anemia secara kronis ya, ataupun ada sebab-sebab yang lain yang mungkin tidak berhubungan dengan faktor
reproduksi secara langsung ya. Seperti contohnya adalah misalnya terjadi infeksi pada apa ini ada appendicitis, tapi appendicitis yang sudah terjadi yang namanya penyebaran ya, terjadi yang namanya mungkin terjadi peradangan ya yang luas atau merembet ke area sekitar yang namanya appendix. Kemudian ada yang namanya mungkin tipes abdominalis dan lain sebagainya ya itu. Kemudian ini ada beberapa etiologi ya, etiologi dari terjadinya AB tadi. Yang pertama adalah mungkin karena kelainan kromosom ya, baik itu yang mungkin trisomi ya, poliploid ya dan lain sebagainya ya. Kemudian lingkungan sekitar tempat implantasi itu kurang sempurna. Nah, ini contohnya apa teman-teman? Ya, jadi tempat implantasinya itu kurang sempurna. Seperti contohnya kasus pada endometriosis. Iya, endometriosis. Ya, itu ya. Jadi karena memang endometriumnya itu tidak sehat ya, milieu ataupun lingkungannya tidak sehat sehingga memungkinkan bahwa untuk tempat perlekatannya ya itu kurang sempurna buat tempat berkembangnya dari plasenta ya. Jadi ini akan menyebabkan terjadinya resiko abortus ya. Kemudian berikutnya itu juga mungkin ibu sudah mengalami atau dilakukan ya tindakan pembedahan ya, pembedahan terutama area pada uterusnya ya, misalnya SC begitu ya, itu secara berulang ya. Ibu sudah yang namanya dilakukan tindakan-tindakan kuretase secara berulang. Nah, ini juga faktor ya ataupun contoh dari lingkungan sekitar tempat implantasinya yang kurang sempurna ya. Berikutnya adalah pengaruh teratogen akibat radiasi dari mulai mungkin virus ya, kemudian ada tembakau, alkohol dan lain sebagainya. Ya. Nggak ada ayah kah? Ayah kemana? Ya, ikut kuliah dulu sini, Dek. Ya. Oke. Ya, berikutnya adalah kelainan pada plasentanya. Plasentanya sendiri ini sudah mengalami yang namanya kelainan, baik itu mungkin terjadi kerapuhan ya ataupun insufisiensi dari plasenta itu sendiri. Jadi fungsinya tidak optimal gitu ya untuk menjalankan peran fungsinya dari plasenta ya sebagai organ yang apa itu yang memberikan ya ataupun memberikan O2 dan ini ya O2 ke janin ya itu kurang optimal ya sehingga terjadi resiko abortus ya. Kemudian faktor dari faktor maternal itu ya mungkin bisa tadi kalau secara fisiologis kan ada yang namanya mungkin peradangan ya, kemudian ada riwayat dilakukan kuretase secara berulang dan lain sebagainya. Jangan diabaikan juga faktor maternal ini salah satunya juga psikologis gitu ya, psikologis. Jadi seorang perempuan itu ketika yang namanya baru hamil kemudian ada yang namanya shock secara psikologis ya, seperti contohnya adalah misalnya terjadi yang namanya grieving ya ataupun mungkin kehilangan dan lain sebagainya ya ataupun berduka ya, ini bisa saja menyebabkan salah satunya resiko terjadi AB atau abortus ya. Kemudian ada kelainan pada traktus genitalianya ya, abnormalitas dari uterus tadi mungkin sudah disinggung. Oh ya, abnormalitas uterus ini secara anatomi kita juga mengenal ya, ada yang namanya uterus bicornis ya, di mana seakan-akan uterusnya itu kayak ada semacam apa ya, sekat pada yang namanya fundusnya gitu ya, sehingga ini sering sekali menyebabkan resiko plasentasinya ataupun implantasi plasentanya itu tidak maksimal. Nah, itu adalah pada uterus bicornis ya. Kemudian ada kerusakan pada serviks akibat robekan yang dialami saat melahirkan atau akibat mungkin tindakan pembedahan ya. Jadi ini mungkin kerusakan-kerusakan yang terjadi pada jalan lahir ini juga akan menyebabkan terjadinya resiko AB ya. Ada penyakit ibu, tadi contohnya penyakit ibu misalnya tipes abdominalis ya. Ada saya punya teman gitu ya, terjadi yang namanya abortus secara berulang ya. Ternyata
penyebabnya itu karena tadi ya ada infeksi yang tidak berhubungan secara langsung dengan sistem reproduksinya ya, seperti tadi contohnya adalah tipes abdominalis tadi ya. Kemudian ada trauma, baik itu adalah fisik ataupun mungkin secara psikologis ya, sebab-sebab psikosomatik ya, stres, emosi yang mungkin kurang terkendali dan lain-lain, termasuk faktor hormonal jelas ya, untuk bisa mempertahankan fungsi ataupun menjalankan apa artinya peran ataupun masa kehamilan ini kan dibutuhkan faktor hormonal yang cukup dari yang namanya estrogen, progesteronnya itu akan menjaga ya buah kehamilan itu pada saatnya ya sampai aterem ya, kemudian akan berubah ya ataupun terjadi fluktuasi hormonal tertentu, yaitu misalnya prostaglandin pada saat yang namanya oksitosin, prostaglandin menjelang persalinan itu baru meningkat. Nah, jadi faktor hormonal ini juga saya kira faktor yang hampir bisa dikatakan utama begitu ya untuk terjadinya abortus ya. Kemudian manifestasi klinisnya ya ini bisa haid terlambat atau aminor kurang dari 20 minggu, atau tadi saya sampaikan ada teori lain yang mengatakan 22 minggu gitu ya. Pada pemeriksaan fisiknya keadaan umumnya ya mungkin tampak lemah ya, kesadarannya juga mungkin juga menurun tergantung dari tingkat terjadinya bleedingnya ya, perdarahan ya yang terjadi pada ibu. Ya tadi kan sudah ada mungkin resikonya ya untuk tiap-tiap abortus ya, dari perdarahan yang mungkin relatif ringan ya, sedang sampai yang berat ya. Kemudian tentunya peningkatan dari KU pasien dilihat dari tanda-tanda vitalnya itu juga akan mengalami suatu perubahan ya. Kemudian perdarahan per vagina mungkin disertai dengan keluarnya jaringan hasil konsepsi, atau mungkin tidak sama sekali ya, seperti contohnya adalah pada ABI minen ya. Kemudian ada rasa mulas ya, kram perut ya sebagai akibat dari adanya kontraksi abdomen ya. Ini pemeriksaan ginekologinya bisa dilakukan dari inspeksi ya, vulva ya, inspekulo ya, colok vaginam, dan ini juga colok vaginam tidak selamanya juga diperkenankan ya, terutama pada kasus-kasus yang tadi contohnya adalah pada AB iminen ya. AB iminen tidak diperkenankan untuk colok vaginam karena itu akan beresiko ya justru memprovokasi ya terjadinya perdarahan yang lebih masif ya. Itu juga pada perdarahan di akhir usia kehamilan. Contohnya adalah plasenta previa. Di plasenta previa ini colok vaginam juga tidak diperkenankan gitu ya, karena itu justru akan memperberat terjadinya resiko perdarahan. Nah, ini berikutnya adalah komplikasinya ya, bleeding tentu ya, perforasi bisa ya terjadi perforasi, apalagi ini karena dilakukan ada tindakan-tindakan kuretase ya, infeksi, ya, shock, kelainan pembekuan darah juga mungkin akan terjadi ya. Pemeriksaan diagnostiknya itu dari mulai yang namanya ini saat hamil ya, bila janin masih hidup, ini bahkan 2-3 minggu setelah abortus itu kadang ya itu tanda-tanda kehamilan itu kadang juga masih muncul ya, atau mungkin kadar HCG-nya itu kadang juga masih tinggi ya. Jadi maaf ya. Jadi kadang 2-3 minggu itu HCG dari PP testnya itu juga masih positif ya. Pemeriksaan Doppler atau USG untuk menentukan apakah janin masih hidup atau tidak gitu ya. Kemudian kadar fibrinogennya karena sebagai akibat lanjut dari pembekuan darah perdarahan ya, sehingga ini ya pemeriksaan kadar fibrinogen ini menjadi perlu ya, penting untuk dilakukan pemeriksaan ya. Nah, ini penata laksanaannya teman-teman ya. Ya, silakan dibaca sendiri dari mulai yang namanya ada mungkin bed rest ya, kadang bed restnya malah total untuk yang iminen gitu ya. Kemudian ya tergantung dari yang namanya kondisi pasien ya. Kemudian ada berikan obat-obatan dan lain sebagainya. Nanti silakan teman-teman baca sendiri. Ya. Sampai di sini mungkin ada diskusi teman-teman semuanya. Izin Bu,
Ya, silakan Saya John Ivan, Bu. Pak John ya. Ya, saya mau bertanya sedikit, Bu, tentang awal perdarahan, Bu. Memang apakah pada awal kehamilan itu pasti akan terjadi perdarahan atau ada bercak-bercak itu, Bu? Dan kapan? Dan trimester kapan? Trimester berapa itu biasanya terjadi perdarahan itu, Bu? Oke, iya. Ya, Pak John, ya terima kasih pertanyaan yang bagus. Apakah pada awal kehamilan itu akan terjadi perdarahan? Ya, jadi kadang istilah perdarahan pada maternitas dengan perdarahan yang ada di apa ya unit lain itu kadang mengalami uh, sedikit perbedaan ya. Apalagi nanti kalau di maternitas itu dikatakan perdarahan postpartum misalnya seperti itu ya. Itu ada kriteria tertentu di mana dalam waktu ya 24 jam itu ibu setelah melahirkan terjadi pengeluaran darah lebih dari 500 cc atau setengah liter itu baru dikatakan perdarahan. Ya, tapi sering sekali istilah perdarahan ini juga kita akan sampaikan bahwa perdarahan itu pokoknya pecahnya pembuluh darah begitu ya ataupun keluarnya darah dari pembuluh darah itu sudah bisa dikatakan sebagai perdarahan. Nah, mungkin yang ditanyakan sama Pak John di sini adalah apakah seorang perempuan itu ketika yang namanya awal kehamilan itu terjadi yang namanya pengeluaran bercak darah. Nah, secara fisiologis ya itu kadang ya seorang perempuan ya itu terjadi yang namanya pengeluaran darah tapi ini tidak dikatakan sebagai abortus ya, tidak sebagai aborsi ya, abortus ya. Jadi abortus itu sendiri tadi kan pengertiannya bahwa keluar yang namanya hasil konsepsi sebelum usia kehamilannya 20 minggu atau 22 minggu tadi ya. Tapi kadang secara fisiologis ibu ketika yang namanya pada awal kehamilan kadang terjadi yang namanya ada bercak darah sedikit gitu ya sebagai tanda yang namanya tanda Hartmann ya ataupun tanda bahwa proses implantasi dari plasenta itu terjadi gitu Pak John ya. Jadi ini yang kalau abortus ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang patologis yang kita bicarakan gitu. Tapi kalau misalnya tadi ada bercak darah yang keluar kadang pada awal-awal kehamilan gitu ya dan itu membuat seorang ibu itu menjadi cemas gitu ya. Itu ternyata itu adalah tanda Hartmann tadi, tanda bahwa terjadi proses implantasi ya, implantasi ataupun proses menempelnya ya hasil konsepsi di dinding endometrium. Itu kadang terjadi seperti itu. Tapi tentunya darah yang keluar adalah darah yang sangat sedikit ya. Karena memang ini masih di dalam kategori yang fisiologis. Begitu Pak John. Apakah, Bu, sejak awal kehamilan itu apakah itu bukan dikarenakan karena kontraksi uterus atau ada janin di dalam sehingga pembuluh darah perifer di daerah uterus itu terjadi pembengkakan, bukan gitu, Bu? Kira-kira, Bu? Itu yang untuk yang mana Pak John? Untuk yang fisiologis tadi? Iya, Bu. Ya, iya. Jadi di situ karena karena ada yang namanya ada pembuluh darah yang tentunya juga terjadi terjadi yang namanya vasodilatasi di situ ya pada area ataupun lapisan endometrium, dinding endometrium tadi Pak ya, sehingga memang darah yang keluar itu artinya sangat minimal gitu ya, sangat minimal gitu ya, bukan perdarahan yang sesungguhnya begitu, karena tadi saya sampaikan bahwa kriteria perdarahan ya di maternitas itu sendiri kan sebenarnya sedikit berbeda dengan yang namanya perdarahan itu adalah pecahnya pembuluh darah kan gitu ya, itu kan definisinya seperti itu. Tapi kalau di maternitas itu sendiri misalnya contohnya perdarahan postpartum itu dikatakan perdarahan jika darah yang keluar dalam kerangka waktu ya kerangka waktu sekian jam begitu ya ataupun 24 jam tadi itu melebihi dari 500 cc begitu ya. Jadi ini bisa dibedakan bahwa ini adalah keluar darah yang memang itu sesuatu yang normal fisiologis
atau yang patologis. Nah, salah satu yang kita bahas di sini untuk AB itu adalah yang patologis. Tadi saya mungkin sampaikan juga Pak John ya, bahwa ada yang namanya saat hamil itu ada lagi perdarahan yang disebabkan oleh karena terputusnya ya, ataupun terputusnya plasenta dari dinding perlekatannya yang kita sebut dengan solusio plasenta. Ada juga yang karena letak atau berkembangnya plasenta itu tidak pada tempat yang semestinya ya, mestinya adalah mungkin di fundus ya, ataupun di puncak ya, ataupun mungkin di korpusnya ataupun di bagian samping, tapi ini mungkin di bawah ya. Kita mengenal ada istilah plasenta previa ya. Kemudian kita mengenal ada yang namanya lagi mungkin mola hidatidosa ataupun mungkin hamil anggur, ada lagi mungkin kehamilan ektopik terganggu. Nah, ini tidak berkembang janin itu pada atau menempel pada endometrium, tapi mungkin dia mandek ya, berhenti pada yang namanya mungkin tuba ya, sehingga menyebabkan terjadinya robek ataupun pecahnya pembuluh darah ataupun lumen tuba itu tadi ya, di tuba itu tadi terjadi perdarahan ya, pecahnya pembuluh darah di situ. Begitu saya kira Pak John. Oke Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan dengan ya. Oh iya, nah ini solusio plasenta. Nah, ya, biar ada perwakilannya ya. Kalau tadi abortus itu contoh perdarahan di awal kehamilan, kalau solusio plasenta ini adalah di akhir kehamilan. Sudah terlihat ya untuk apa ini? Terlihat Bu. Sudah Bu. Oke. Ya, jadi ini yang solusio plasenta ya. Solusio plasenta ini adalah lepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal ya pada uterus sebelum janin itu sebelum janin dilahirkan ya pada trimester ketiga akhir ya. Ini kemudian penyebabnya belum jelas ya, tapi diduga ada hal-hal yang beresiko terjadinya solusio plasenta ini. Salah satunya adalah ada hipertensi esensial ya, atau mungkin preeklamsi berat begitu ya. Teman-teman masih ingat ya untuk trias gejala dari preeklamsi, dari mulai ada tensinya yang tinggi ya, kemudian ada odema ya, kemudian yang berikutnya adalah ada protein urin ya, kemudian tali pusat yang mungkin pendek. Nah, tali pusatnya pendek ya, sehingga memungkinkan bahwa adanya rotasi gerakan perputaran janin di dalam rahim ibu itu menyebabkan terjadinya lepasnya ya, lepasnya dari dinding perlekatan atau endometriumnya ya. Kemudian ada multiparitas yang udah melahirkan berulang kali. Kalau multiparitas ya berarti lebih dari 2 kali ya, tambah lagi umur ibu yang mungkin sudah lanjut ya, ataupun umur reproduksi yang tidak sehat lebih dari 35 tahun. Nah, ini punya resiko lebih ya. Kemudian tekanan oleh rahim yang membesar pada vena cava inferiornya ya, itu mungkin oleh karena faktor trauma gitu kan, trauma secara fisik misalnya jatuh dan lain sebagainya ya. Kemudian ada hidramnion atau polihidramnion ya. Kalau orang Jawa mengatakan kembar kawah, kembar kawah ataupun cairan liquor amninya itu ya, itu melebihi dari 1,5 liter gitu ya, kembar banyu atau kawah ya. Kemudian ada gemeli ataupun karena ada kehamilan yang kembar lebih dari 1. Ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari faktor vaskulernya. Karena ada toksimia gravidarum. Nah, toksimia gravidarum itu adalah istilah lama ya, yang dipakai untuk untuk preeklamsia gitu ya. Kemudian ada glomerulonefritis secara kronis ya. Kemudian ada yang mungkin juga hematoma retroplasenter ya, dan lain sebagainya. Nah, ini faktor-faktor. Jadi faktor-faktor secara vaskuler itu paling banyak yang menjadikan penyebab terjadinya
solusio plasenta ya. Kemudian ada faktor trauma ya, pengecilan yang secara tiba-tiba dari uterus ya pada kasus-kasus hidramnion dan gemeli ya. Kemudian tarikan pada tali pusat yang pendek akibat pergerakan janin. Wah, janinnya di dalam rahim ibu ini sangat aktif gitu ya, sangat aktif dari mulai melakukan parkur ya, kemudian futsal dan lain sebagainya. Wah, ini gerakan-gerakan yang aktif ini akan punya resiko ya terjadinya solusio plasenta. Nah, ini faktor paritasnya. Ini ternyata dari penelitian itu lebih banyak dijumpai pada yang namanya ibu yang melahirkan itu sudah multi dibandingkan dari primi. Nah, ini ya, ini evidence base-nya ya, berdasarkan penelitian dari Holmer ini bahwa 83 kasus solusio plasenta itu dijumpai pada 45 multi dan 18 primi. Artinya ini cukup menguatkan bahwa ibu yang multiparitas itu punya resiko lebih terjadinya plasenta solusio plasenta ini ya. Berikutnya adalah pengaruh lain seperti anemia. Wah, ini anemia ini kadang tidak disadari ya bahwa sepertinya anemia itu cuma anemia kok gitu ya. Anemia itu dipandang sebagai suatu penyakit ya ataupun gejala yang mungkin sangat remeh, nggak perlu ada intervensi secara khusus ya ataupun secara artinya secara seksama diberikan penanganan begitu ya. Tapi ini sejatinya anemia itu menjadi faktor ya penyebab terjadinya dari abortus ya. Abortus ini salah satunya juga karena fungsi dari plasenta kan tidak maksimal ya, oleh karena ibunya saja anemia, bagaimana transportasi dari O2 dan nutriennya gitu ke janinnya gitu ya, sehingga ini akan menyebabkan terjadinya tadi salah satunya abortus yang sudah kita bicarakan ya. Ibu terjadi yang namanya mungkin malnutrisi ya, kemudian ada trauma secara langsung. Nah, manifestasi klinisnya ya, baik itu dari mulai yang namanya ringan, berat, sedang ataupun berat ya. Jadi ini biasanya didasarkan penggolongannya ya dari darah atau perdarahan yang keluar gitu ya. Kalau perdarahannya kurang dari 100 ya atau kisaran 100 sampai 200 cc ya, ini masih kemungkinan bisa dikategorikan sebagai solusio plasenta yang ringan. Jika ada yang namanya tanda-tanda yang lain ya, uterusnya tidak terjadi yang namanya mungkin ketegangan ya. Ketegangan ini kan sebagai akibat terjadinya kenaikan dari kontraksi uterus ya. Kemudian tidak ada tanda renjatan. Renjatan itu renjatan itu renjatan itu kejang ya. Kemudian janinnya masih hidup ya, pelepasan plasentanya kurang dari 1/6 bagiannya ya, fibrinogen plasmanya itu lebih dari 120 mg/sen. Nah, ini dikategorikan sebagai ringan ya. Kalau yang sedang itu sudah lebih perdarahannya dari 200 cc ya, tanda-tanda yang namanya mungkin tanda kejang ya itu sudah mulai ada ya. Kadang itu sudah ada gawat janin atau bahkan janin telah terjadi yang namanya kematian gitu ya. Kemudian ini terjadi yang namanya pelepasan plasenta 1/4 sampai 2/3 bagiannya. Nah, itu sudah terjadi pelepasan dari dinding perlekatannya ya. Kemudian ini sakit perut yang terus-menerus, kemudian disusul dengan perdarahan pervaginam ini ya. Nah, ini kalau yang berat ya. Kalau yang berat ini berarti ya ada tanda-tanda yang memungkinkan terjadi yang namanya kejang ya, janinnya sudah plus ya, meninggal ya, lebih dari 2/3 bagiannya itu sudah lepas dari dinding perlekatan ya. Kemungkinan ibu sudah terjadi shock hipovolemik ya. Kemudian mungkin juga ada gangguan pembekuan darah. Ini adalah untuk level ya ataupun grade ya, grade dari yang namanya solusio plasenta. Nah, berikutnya ada macam-macam ininya ya, macam-macam ataupun kategori dari solusio plasenta
itu dilihat dari ya berapa prosentase untuk lepasnya dari dinding perlekatannya, yaitu ada yang memang plasenta previa totalis, ya sudah keseluruhannya total, secara total itu sudah lepas. Yang ada yang parsialis, ya. Kemudian kalau dilihat dari tipe perdarahan yang terjadi, itu kadang ada perdarahan yang terselubung, ya. Ada mungkin yang memang keluar perdarahannya itu keluar sehingga perawat ya ataupun petugas kesehatan itu dengan mudah ya itu akan melihat yang namanya darah yang keluar banyak sekali gitu ya. Itu mungkin akan memberikan pertolongan dan buat pasien dan keluarganya sendiri kadang dengan adanya pengeluaran darah yang banyak ini menjadi suatu kewaspadaan ya, kecemasan tersendiri begitu ya. Dan kadang ini justru malah yang namanya pertolongannya akan lebih cepat ya, karena ini keluar darahnya sudah banyak, ini harus segera yang namanya mungkin dilakukan resusitasi cairan ya, seperti itu ya. Namun kalau yang perdarahannya adalah secara tersembunyi atau terselubung ya, ini kadang yang justru tidak atau menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian tapi tidak disadari ya, karena sering sekali berpakunya adalah pada darah yang keluar. Darah yang keluar cuma sedikit kok ya, jadi tidak terrehidrasi ya, itu secara cepat karena menganggapnya adalah perdarahan cuma sedikit. Nah, jadi perdarahan secara tersembunyi ini sebenarnya perdarahannya banyak, tapi dia mungkin darah ini akan berkumpul ya ataupun akan terperangkap di dalam kapum Douglas ya, sehingga yang keluar lewat pervaginamnya itu adalah minimal. Ini justru yang sering sekali mengecoh ya, karena yang keluar darahnya cuma sedikit tapi tiba-tiba pasiennya kok sudah nadinya ya, tekanan darah dan lain sebagainya drop, tanda-tanda terjadinya shock hipovolemiknya ternyata muncul. Nah, ini ya. Kemudian ada gejala klinik secara klasik ya, ada perdarahan pervaginam disertai rasa nyeri di perut yang terus-menerus. Ya, warna darah itu bisa merah sampai kehitaman. Nah, ini teman-teman sekalian, karena kita tidak membahas untuk plasenta previa, ya salah satu yang membedakan ciri dari perdarahan yang terjadi antara plasenta previa dan solusio plasenta adalah di sini. Ya, jadi kalau solusio ini ada yang namanya darah yang keluar itu warnanya merah kehitaman. Ya, tapi kalau yang pada plasenta previa ini biasanya adalah merah segar. Ya, berikutnya itu adalah itu dari warna darah. Berikutnya adalah rasa nyeri. Ya, rasa nyeri yang dirasakan ketika solusio plasenta itu biasanya akan lebih lebih nyeri begitu ya dibandingkan yang plasenta previa. Ya. Nah, ini yang tanda yang kedua. Berikutnya adalah darah yang keluar. Nah, darah yang keluar dari solusio plasenta itu biasanya akan lebih ya bisa banyak bisa sedikit ya, karena tadi ada kategorinya kan, ada yang terselubung ya, ada yang memang perdarahan keluar ya pervaginam begitu ya. Variasi perdarahan itu bisa sedikit bisa banyak pada plasenta pada solusio plasenta. Tapi kalau yang plasenta previa itu kadang perdarahan itu banyak ya, dan ibu karena tidak merasakan nyeri itu tidak merasakan nyeri, justru kadang juga terlambat ya untuk penanganannya gitu. Ya kadang plasenta previa apalagi yang itu misalnya PP plasenta previa yang totalis ya, itu mungkin resiko terjadi perdarahannya juga akan lebih ini ya, lebih tinggi ya. Ibu mungkin rada kesel sedikit ya, rada kelelahan sedikit ya, berada pada posisi yang sama ya dalam jangka waktu yang lama, misalnya berdiri ya karena mungkin sebagai misalnya pekerjaannya memang harus menuntut banyak berdiri atau banyak duduk ya, seperti itu ya. Jadi beresiko terjadi perdarahannya. Jadi itu secara garis besar untuk 3 ciri yang membedakan dari plasenta previa dan solusio plasenta ya, dari mulai yang namanya nyeri yang dirasakan, warna darah, serta mungkin volume ataupun darah yang keluar.
Ya, berikutnya adalah, nah ini ya, pada solusio ya KU pasien itu lebih buruk dari jumlah darah yang keluar. Nah, ini adalah ciri dari yang perdarahan tersembunyi tadi ya. Kemudian mungkin juga terjadi yang namanya renjatan karena ada shock, baik itu shock dari hipovolemiknya atau neurogeniknya ya, karena yang namanya nyeri yang dirasakan terlalu gitu ya, sehingga pasien tidak kuat ya, tidak tahan ya, sehingga terjadi shock neurogenik ini ya. Kemudian mungkin pasien juga kelihatan dari mulai pucat, sesak, ya, kesakitan dan lain-lain. Ya, ya ini ya catatannya, bila gejala solusio plasenta ringan dengan gejala tidak menonjol itu harus hati-hati karena anak mungkin sudah plus ya, sudah meninggal ya, tapi tadi ya kayaknya sih tidak, perdarahannya tidak terlalu banyak gitu ya, tapi tetap harus perlu kewaspadaan bahwa terjadi kegawatan ke janinnya. Ya, ini ya ciri-ciri tadi sudah saya sampaikan ya, dari volume, warna darah dan lain-lain. Ya, ini ya nyeri yang dirasakan ya. Ini ada his ya, hisnya ada, rasa tegang saat dipalpasi itu juga kemungkinan akan terjadi, dan ini rasa tegang saat dipalpasi ada seperti perutnya kayak papan gitu ya, keras, itu salah satunya juga kita patut curiga terjadinya perdarahan yang tersembunyi tadi gitu ya. Tuh, kemudian nah, penata laksanaan ya, yang jelas adalah atasi shocknya ya, restorasi dari cairannya ya, kemudian memperbaiki hemodinamika dan mempertahankan fungsi ekskresi sistem urinarianya, yaitu yang yang utama. Kemudian terjadinya hipofibrinogeninemia ya, karena terjadi mungkin perdarahan yang banyak sehingga resiko terjadi hipofibrinogen akan ada ya. Kemudian juga atasi ketika memang ada yang namanya shock ya. Tindakan obstetrik yang bisa dilakukan dari mulai yang namanya SC-nya ya, SC ya, tentunya SC ini dilakukan jika janinnya hidup dan pembukaan itu belum lengkap ya. Itu kemudian janin mati tetapi kondisi serviks tidak memungkinkan persalinan secara pervaginam. Jadi tentunya tim medis ya SPOG akan memiliki alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan SC apa tidak ya, karena kalau solusio plasenta misalnya memang serviks sudah tidak mampu lagi untuk terjadi, ataupun mungkin tidak terjadi dilatasi serviks ya, atau mungkin terjadi dilatasi serviks kemudian janinnya sudah meninggal ya, kemudian ibu dilakukan SC, tentunya ini kan ibu akan terjadi kesedihan ya, ataupun grieving ya, loss and grieving-nya akan ada ya, akan muncul ya, sudah yang namanya janinnya meninggal, ibunya di SC ya, ketika dilakukan upaya ini misalnya dengan pemberian uterotonikanya ini misalnya bisa menolong terjadinya pembukaan atau penambahan pembukaan jalan lahir, ya mungkin akan dilakukan ya, dipilih tindakannya adalah bukan dengan SC. Nah, ini teman-teman nanti silahkan dibaca, mau dipilih yang namanya persalinan pervaginam ataupun secara seksio sesaria. Ada pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan ataupun terminasi kehamilan ini ya. Kemudian komplikasinya, nah ini komplikasinya tentunya dari shock dan lain sebagainya, sampai mungkin kondisi koma, sampai mungkin resiko gangguan perdarahan terjadi perdarahan karena faktor fibrinogennya yang terjadi penurunan ya, ataupun sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pembekuan darah ya, ini akan beresiko terjadi perdarahan secara menyeluruh begitu ya, atau meluas ya. Berikutnya adalah ya mungkin oliguri ya, produksi urinnya yang sangat terbatas ya, sangat minimal sekali ya, karena
tadi imbas dari adanya perdarahan, ya infeksi pelvis, ya kemudian ada sindrom Sheehan, ya dan lain-lain. Ini kemungkinan akan terjadi dari perdarahan oleh sebab plasenta previa. Maaf, solusio plasenta. Ya, ini teman-teman, ya ada yang mau didiskusikan kaitannya dengan solusio plasenta? Mbak Christine? Mbak Ros? Mbak Rina? Ada Halo diskusi? Bu, Bu, Iya? bertanya Bu, Oke, silakan. untuk mata kuliah kesehatan reproduksi ini Bu, sepertinya mirip dengan pelajaran maternitas ya Bu, berhubungan Iya dengan benar, betul. kebidanan. Ya, jadi mungkin banyak istilah-istilah yang pernah kami dengar, cuma kalau di lapangan, kalau kami di puskesmas memang banyak di eh, oleh bidan gitu Pak Bu. Nah, jadi saya bertanya untuk askepnya nanti gimana Bu? Apakah mirip dengan kebidanan gitu Bu? Oh iya, Mbak Christine. Ya, kalau untuk asuhan keperawatan sama asuhan askep atau dan askeb ya, asuhan kebidanannya tentunya adalah berbeda. Ya, fokusnya berbeda, Mbak. Ya, jadi kalau asuhan keperawatan kan jelas mengacunya adalah pada pemenuhan kebutuhan ini ya, pemenuhan kebutuhan dasarnya pasien ya, dari mulai yang namanya mungkin ini adalah untuk sistem sirkulasi. Kalau ini kan perdarahan berarti sirkulasi, reproduksi, oksigenasi, dan lain sebagainya. Baik itu kita mengacunya pada 14 pemenuhan kebutuhan menurut Virginia Henderson ya, ataupun mungkin 10 menurut Gordon dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau asuhan keperawatannya gitu, asuhan keperawatannya ya nanti ada Mbak Christine ya, saya tampilkan ya. Ini kalau semuanya ada asuhan keperawatannya kayaknya nggak cukup waktunya ya. Nanti ada yang saya tampilkan salah satunya asuhan keperawatannya dari mulai diagnosa keperawatan yang ditegakkan ya sesuai dengan SDKI-nya ya. Kita mengajunya SDKI boleh ya, atau memakai yang namanya triple N ya. Nandaniknoknya boleh ya. Kalau saya zaman dulu itu ada mengenal kalau untuk maternitas itu ada dengus ya, domues itu ya. Nah, teman-teman, iya. Nah, itu menurut saya itu yang untuk keperawatan maternitas sebenarnya saya juga ada kecenderungan ke sana kayaknya lebih lebih pas begitu ya. Tapi karena kita juga mengikuti apa ya tren dan rata-rata yang dipakai sekarang, apalagi kita dari PPNI kan ada standarnya ya, dari SDKI ya 3S-nya kan ada begitu ya, sehingga kita mengajunya di situ ya. Jadi yang jelas itu berbeda, Mbak, berbeda untuk yang namanya asuhan keperawatan dan kebidanannya. Begitu. Nah, ini seperti contohnya misalnya pada kasus baik ini perdarahan ya, perdarahan berarti ya kita fokusnya ke arah pemenuhan kebutuhan dasar dari mulai entah itu perfusi jaringannya mungkin terganggu, entah itu resiko shocknya, gangguan volume cairan dan lain sebagainya ya, berarti fokusnya penanganannya adalah ke arah pengatasan dari diagnosa yang itu ya Mbak Christine. Nanti teman-teman ketika membuat makalah untuk misalnya tadi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan ataupun dengan anemia saat kehamilan begitu, ya berarti nanti dibikin askepnya gitu ya, asuhan keperawatannya dimunculkan gitu ya. Ya Bu, ngerti Bu. Iya, sama-sama Mbak. Ya, ada yang lain? Mbak Ros? Mbak Yulia? Ada Bu. Ada. Pak Mas Jawo. Ya, iya Bu. Panggilannya Selamat siapa malam sih? Bu. Iya, selamat malam. Kalau di Timor Leste sudah malam ya. Saya manggilnya lebih Ya enak betul siapa Bu. ini? Pak Pak John. Joao. Iya. Iya, Iya iya. Bu. Oke, silakan pertanyaannya apa? Pertanyaan saya tadi kan Ibu jelaskan ada perbedaan sedikit di antara solusio plasenta dengan plasenta previa. Kalau plasenta previa darahnya akan keluar merah
solusi plasenta itu darah akan keluar agak sedikit kehitaman. Yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya solusi plasenta dia terjadi bukan trimester tadi Ibu jelaskan juga kalau solusi plasenta bisa terjadi trimester ketiga ke atas. Ya. Kalau misalnya solusi plasenta dia terjadinya pada pas dia post dia sudah pas masa untuk dia sudah 9 bulan dan masa untuk melahirkan. Ya. Dan saat itu dia terjadi solusi plasenta. Kira-kira berapa persen kita bisa menyelamatkan baby selain kita lakukan CS? Kita harus melakukan, misalnya dia di puskesmas terjadi solusi plasenta di usia ke 9 bulan. Ya. Tindakan apa yang paling bagus kita lakukan di puskesmas selain kita harus rujuk sesegera mungkin untuk mendapatkan CS? Oh ya. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih Bu. Ya Mas Joao, ya pertanyaan yang bagus ya. Kebetulan ya ini teman-teman kan ada atau mungkin sebagian ada yang berdinasnya di puskesmas ya, ada yang di rumah sakit gitu ya. Kemudian variasi yang namanya baik itu puskesmas ataupun rumah sakit di tiap-tiap wilayah daerah itu tentunya juga variatif begitu ya. Itu kalau misalnya di Jawa Jawa Tengah ya itu saya sampaikan mungkin puskesmas yang artinya di situ itu ada pelayanan ya, ponetnya itu sudah banyak ya. Kemudian di rumah sakit daerah pun sudah ada yang namanya mungkin pelayanan ponek ya, pelayanan secara komprehensifnya itu juga sudah ada ya. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika ada kasus seperti ini ya. Jadi tentunya tadi perlu dilihat ya, perlu dilihat yang namanya bagaimana tanda atau manifestasi klinis yang terjadi pada pasien ya. Nah, ini kalau misalnya sudah 9 bulan kemudian terjadi itu ya terjadi tadi solusio plasenta, kemudian ada yang namanya tanda-tanda pembukaan ya. Jadi pembukaan dari serviknya itu ada, itu malah alhamdulillah. Alhamdulillah dalam arti berarti kan kalau misalnya kita juga memantau untuk yang namanya kesejahteraan janin bisa dipastikan bahwa janin itu DJJ-nya itu masih ada, ya alhamdulillah berarti kita bisa melakukan yang namanya tindakan untuk pertolongan persalinan begitu kalau memang tadi tanda-tanda yang lain ada ya, tanda-tanda yang lain ada memungkinkan untuk dilakukan persalinan secara pervaginam ya. Tapi kalau misalnya ya saya tidak tahu seberapa atau bagaimana gambaran demografinya ya, geografinya ya teman-teman semuanya ya, jaraknya yang namanya mungkin dari puskesmas ke rumah sakit rujukan itu sekian kilometer harus melalui pakai sampan dan lain sebagainya, saya nggak tahu itu ya. Tapi tentunya tiap-tiap daerah ini sudah diantisipasi ya, kegawatan-kegawatan maternitas seperti ini ya itu sudah diantisipasi apa yang mungkin disediakan ya, apa yang harus ada di tadi misalnya unit pelayanan puskesmas apa yang artinya itu harus dilakukan rujukan, dan itu memang menjadi salah satu kendala ya, salah satunya adalah ke arah keselamatan ya, maternity saver-nya ya, ke arah keselamatan ibu dan janinnya ya, atau kasus-kasus yang namanya kematian maternal itu ya salah satunya didukung ya, dipengaruhi oleh salah satunya faktor geografinya yang kadang tadi jangkauan untuk dilakukan rujukan itu yang terlalu jauh ya, kurang bisa dijangkau dalam waktu yang yang cepat ya, kemudian fasilitas pelayanan yang kurang memadai dan lain sebagainya. Itu saya kira memang itu masih menjadi PR buat ya, buat terutama di pemerintah RI gitu ya, mungkin Timor Leste juga kali ya Mas Joao ya, itu mungkin juga masih menjadi PR untuk meningkatkan itu ya, karena itu salah satu yang menjadi faktor terkendalanya ya, upaya penyelamatan ibu dan janin begitu ya, itu karena faktor itu gitu ya. Mungkin teman-teman yang berada di daerah ya, ini yang di Kalimantan terutama kemudian pegang ataupun berdinas di puskesmas, bisa diceritakan
upaya apa yang bisa atau yang sudah tersedia di puskesmas yang di mana mungkin jangkauannya dengan fasilitas rujukannya rumah sakit rujukan misalnya itu jauh? Mungkin Mbak Budi ada Mbak Budi Pajarwati atau teman-teman yang ada di puskesmas bisa diceritakan? Ada sedikit Ibu. Ya, Mbak Ros, Itu silakan. kalau untuk solusi plasenta, untuk apakah dia dirujuk atau tidak, itu kan kita bisa saat pemeriksaan di puskes fasilitas terdekat itu kan sudah ada untuk mengklasifikasikan dengan pengkajiannya solusi plasenta itu ada yang sedang dengan kajian perdarahan lebih dari 200 cc dan sebagainya, baru dia solusi plasenta berat dan yang totalis seperti itu. Nah, biasanya sih kalau dulu kebetulan kalau di Kalimantan ini tahun 2005 itu kami untuk tindakan operatifnya saat itu belum ada. Kita merujuk biasanya kalau untuk tindakan dia sudah yang berat atau totalis itu baru kita merujuk ke fasilitas yang lebih baik seperti itu, Bu. Iya. Oke. Jadi intinya Mbak Ros bahwa tetap ada yang namanya SOP-nya ya. SOP-nya untuk yang namanya pasien yang pengkriteriaan ya dari kondisi pasien di mana ini dilakukan penanganan ya ataupun mungkin diatasi di tingkat puskesmas itu sendiri ya ataupun mungkin yang dirujuk seperti apa tentunya sudah ada pengkriteriaan ataupun SOP untuk bisa screening ya mana yang harus dirujuk mana yang tidak begitu ya Mbak Ros ya? Iya Bu. Iya begitu Pak Jawamu ya ada mungkin dari teman yang mau menambahkan. Tapi secara ini sudah ada gambaran ya Pak Jaw? Iya Bu, ada Bu. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan dulu. Ada satu lagi topik yang akan kita diskusikan. Ya, ini mestinya memang banyak sekali sih ya, banyak sekali untuk materi yang harus kita diskusikan begitu ya. Tapi tidak cukup nanti waktunya, ya, sehingga kita ambil beberapa saja, ya. Nah, ini yang perdarahan postpartum. Nah, perdarahan postpartum. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Jadi bahwa perdarahan postpartum itu adalah merupakan penyebab ya tingginya angka kematian, kesakitan dan kematian dari yang namanya ibu, gitu ya, ibu dan janin ya, ataupun ibu dan bayi gitu ya. Jadi ini karena perdarahan, salah satunya perdarahan postpartum ya, kemudian ada perdarahan oleh karena saat ketika sebelum melahirkan, contohnya tadi adalah solusi plasenta, KET, abortus, termasuk di dalamnya adalah ruptur uteri. Nah, berikutnya adalah perdarahan postpartum itu adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml pada jam setelah melahirkan. Kalau itu adalah persalinannya normal ya ataupun spontan. Tapi kalau atau fisiologis ya. Tapi kalau persalinannya secara SC itu jika lebih dari 1000 ml ya. Ini adalah untuk batasan dikatakan perdarahan postpartum. Nah, kemudian untuk yang namanya macam dari perdarahan postpartum itu sendiri, ada yang memang perdarahan postpartum secara primer. Kalau secara primer itu 24 jam setelah melahirkan itu terjadi pengeluaran darah yang banyak itu tadi melebihi dari 500 ml. Tapi kalau yang postpartum sekunder itu berarti ini lebih dari 24 jam. Ya mungkin sudah hari ke-3, sudah hari ke-5 ya,
seperti itu masih terjadi perdarahan ataupun pengeluaran darah yang sangat banyak. Ya mungkin penyebabnya bisa oleh karena ada bagian dari kotiledon ya ataupun plasenta ya, plasenta yang ada sebagian kecil tertinggal di situ. Ya kontraksi uterus ibu tidak kuat gitu ya, atau terjadi subinvolusio uteri. Nah ini bisa beresiko terjadinya perdarahan postpartum yang secara sekunder. Nah, berikutnya adalah etiologinya oleh karena atonia ataupun terjadi hambatan untuk kontraksi uterus. Ada laserasi ataupun mungkin robekan jalan lahirnya serta ada retensio plasenta baik itu yang mungkin total, kalau total sih ini ya anunya gampang gitu bahwa plasentanya belum keluar kan bisa dilihat itu. Tapi kalau yang sering itu juga terlewatkan itu karena plasentanya sudah lahir ya, tapi ada bagian dari plasenta atau kotiledonnya yang masih tertinggal, masih menempel di situ. Makanya ketika yang namanya kala 3 ya, kala 3 pengeluaran dari plasenta itu mestinya juga harus orang Jawa bilangnya dibiak, dibuka ya, plasentanya itu dibuka, dilihat, diteliti ya, apakah ada bagian yang terkoyak, kira-kira yang masih artinya tidak utuh begitu ya untuk bagian plasenta itu ya, yang memungkinkan bahwa itu masih ada yang menempel di dinding uterus ya. Berikutnya adalah ya tanda dan gejalanya. Efek perdarahan banyak tergantung pada volume darah sebelum hamil. Ya, jadi ini salah satunya itu juga dipengaruhi oleh karena faktor anemia. Nah, anemia itu buat remaja saja itu menjadi masalah ya. Dan kalau ya tentunya ini sudah menjadi program ya di beberapa daerah bahwa remaja putri itu juga akan diberikan suatu intervensi tertentu, salah satunya pemberian pil cantik ya, pemberian tablet FE begitu ya di sekolah-sekolahan gitu ya, itu salah satunya untuk untuk yang namanya eradiksi dari anemia gitu ya. Itu kemudian derajat hipovolemianya juga akan menentukan nanti keparahan dari ini perdarahannya ya. Kemudian ada shock ya, shocknya ya, shock mungkin akan terjadi ya, anemia ini juga pasti ya terjadi ya untuk tanda dan gejala dari perdarahan postpartum. Nah, penata laksanaannya dari resusitasi cairan ya, kemudian penata laksanaan shock hipovolemiknya, pengelolaan dari perdarahan, karena kadang perdarahan itu juga muncul oleh karena ada yang namanya robekan dari yang namanya pembuluh darah besar ya, itu juga harus dilakukan yang namanya upaya-upaya tertentu begitu ya untuk mengcounter ataupun untuk mengatasi perdarahan tersebut ya. Kemudian diberikan yang namanya uterotonika ya, atau kalau di klinik masih diberikan yang namanya pasien postpartum itu juga sebagai bentuk ataupun upaya antisipasi biar tidak terjadi atonia uteri, ini diberikan metil ergometrin ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman ya, ini yang tadi yang ditanyakan sama Mbak Kris ya. Jadi etiologinya bisa bermacam-macam ya, terjadinya perdarahan postpartum tadi, atonia uteri ya. Kemudian ini kita bikin ya, kita runut ya sampai ke bawah ya untuk pathway-nya ya, pathway-nya sampai muncul nanti diagnosa keperawatannya. Nah, ini contoh Mbak Kris ya, bahwa ini kita untuk pengelolaan atau pemberian asupan keperawatannya ya berdasarkan atas perjalanan suatu penyakit ya, ataupun suatu masalah ya, seperti ini ya. Jadi ini tadi kita sudah bahas dari penyebab ataupun etiologi terjadinya perdarahan postpartum ya. Ada yang retensio, persalinan yang mungkin dengan tindakan, baik itu mungkin episiotomi atau justru malah dengan bukan karena ada tindakan ya, tapi karena terjadi misalnya robekan
apa ya, uterus ya, robekan uterus ya. Itu yang mungkin yang parsial ataupun mungkin bahkan total ya, ataupun mungkin juga robekan pada perineum ya. Ini juga beresiko terjadi perdarahan ya. Kemudian mungkin juga ada yang namanya inversio uteri, itu juga menjadi resiko terjadinya perdarahan ibu postpartum. Nah, masalah-masalah yang mungkin akan muncul dari dari ketidakefektifan mungkin perfusi jaringan ya. Kalau berhubungan dengan pembuluh darah ya, diagnosa ini biasanya akan muncul ya. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifernya. Ya, kemudian resiko shock hipovolemik tentu ya. Kemudian ada yang namanya kekurangan volume cairan pasti ya, karena pengeluaran ataupun bleeding yang masif ya. Nyeri akan dirasakan oleh pasien karena terputus kontinuitas jaringan ya, sehingga menyebabkan salah satu manifestasinya lain adalah perdarahan itu. Kemudian mungkin juga resiko infeksi karena tadi terjadinya anemia ya, kemudian ada robekan, ada diskontinuitas jaringan, ada yang namanya hipofibrinogenemia dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk diagnosa atau intervensi keperawatannya Mbak Kris, ini saya contohkan satu saja ya, satu saja dari diagnosa keperawatan yang muncul, SLKL-nya apa, psikinya apa. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya ini kalau misalnya sudah ada dan mungkin kalau semester ini kan belum belum belajar tentang teknologi kesehatan ya. Di teknologi kesehatan itu salah satunya kita akan bahas kaitannya dengan aplikasi teknologi kesehatan dalam bidang pendokumentasian. Nah, itu kalau misalnya dokumentasi keperawatan itu sudah dilakukan secara by sistem ya, secara computerized ya, itu tentunya akan lebih ini gitu ya, akan mudah. Seperti contohnya ini ya. Contohnya adalah seperti ini. Jadi misalnya untuk diagnosa ketidakefektifan ya perfusi jaringan, kemudian apa saja kriteria ataupun pengeluaran yang harus ada ya. Misalnya tadi ada bagaimana dengan kekuatan nadinya ya, kemudian output ya urin dan lain sebagainya itu yang harus terpantau ya. Kemudian untuk intervensi yang dilakukan sudah ada panduannya di situ. Sangat membantu dan menolong kita sebagai perawat begitu memberikan asuhan kepada pasien dengan diagnosa tersebut itu sangat mudah ya, karena tadi ya sudah muncul kalau misalnya gangguan perfusi jaringan itu nanti yang akan dilakukan oleh perawat salah satunya misalnya tadi monitoring kaitannya dengan hemodinamikanya ya, rehidrasi ataupun resusitasi cairannya, kemudian apa dan lain sebagainya sudah muncul. Nah, ini adalah contoh ya untuk pengelolaan ataupun asuhan keperawatannya. Begitu ya Mbak Kris dan teman-teman semuanya, ini adalah untuk perdarahan ataupun asuhan keperawatan pada pasien dengan solusio plasenta. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Sebenarnya masih ada kehamilan ektopik terganggu ya, KET ya. KET itu nanti akan saya share saja untuk PPT-nya gitu ya, karena betul Mbak Kris bahwa untuk keperawatan kesehatan reproduksi itu adalah kalau dulu mungkin ada keperawatan maternitas 2 ya, jadi CPMK-nya ya itu mengacunya adalah keperawatan maternitas 2 ataupun pada kasus-kasus maternitas tapi yang patologis. Kalau yang fisiologis di maternitas 1, dan teman-teman nilai dari keperawatan maternitas 1 nanti akan direkognisi perolehan ya transfer SKS dari D3 ya, dan teman-teman tidak usah risau kalau misalnya kemarin keperawatan maternitas atau mata kuliah yang lain nilainya adalah C ya, tentunya tidak ada kan kalau nilai di bawah C. Nilai C itu nanti akan kita berikan nilainya tetap B begitu ya. Nilai yang akan direkognisi ya dari transfer transkrip nilai ketika D3 itu minimal adalah B, tidak ada nilai di bawah C. Ya, jadi mungkin sangat
teruntungkan begitu teman-teman yang misalnya kemarin saya belum melihat satu persatu sih ya, belum melihat satu persatu ya nilainya banyak yang rantai karbon C gitu ya, nanti akan diuntungkan dengan nilainya berubah menjadi B ya. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang berkas-berkas yang kemarin ada, jika ada yang belum melampirkan untuk transkrip nilainya mungkin akan saya tagih, akan saya sampaikan ya, mohon bisa di share ya, bisa dikirimkan ke saya begitu ya, untuk yang belum ada transkrip nilai D3-nya. Itu teman-teman semuanya. Masih ada diskusi? Sudah azan maghrib di sini. Kalau di Kalimantan mungkin sudah dari tadi ya. Sudah Apalagi tadi, Bu. iya. Iya, Bu. Iya. Baik. Ada diskusi? Kalau tidak, kita akan akhiri untuk diskusi kita pada sore hari ini. Ya, kalau ada yang tidak jelas nanti bisa japri ya ke saya. Ya, itu saja teman-teman semuanya. Ya, saya tutup. Ya, semoga untuk pertemuan kali ini ya dan seterusnya diberikan kesehatan teman-teman semuanya ya, bisa merampungkan ya, menyelesaikan target kita di trimester kedua ini ya, termasuk kemarin mungkin ada yang bertanya apakah boleh mengambil yang namanya skripsi ya. Saya sudah sampaikan di awal, skripsi itu sudah boleh dilakukan ya, penyusunannya mulai triwulan pertama dulu ya, cuman kalau untuk pengisian KRS-nya nanti di triwulan ketiga ya. Namun teman-teman semuanya sudah mulai mencicil ya, ada teman-teman ini yang sudah mulai konsul, sudah mulai yang namanya bab 2 dan seterusnya. Silahkan ya, dosen pembimbing akademik itu sekaligus adalah dosen pembimbing skripsinya ya, sehingga sudah bisa dicicil untuk target tugas akhirnya atau skripsinya. Gitu teman-teman semuanya ya. Saya tutup ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, selamat malam. Ya, selamat malam. Izin keluar ya. Ya Bu.